orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini,
dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu, untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Siapakah yang melakukan hal itu? setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu, berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, Bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu, diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, Biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku.
seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 6. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai Gideon, penindasan oleh bangsa Midian. Berita tentang kemurtatan yang terulang-ulang kembali dalam ayat 1 muncul sebagai kejutan setelah pujian luar biasa dari Deborah pada pasal sebelumnya. Aneh tapi nyata, mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, tetapi beberapa saat kemudian menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Orang Israel tidak mampu bertahan pada waktu yang lama terhadap daya tarik lingkungan mereka, yaitu ilah-ilah lain. Sekalipun Tuhan telah berulang kali bertindak dengan hebat membela kepentingan mereka. Orang Israel akhirnya dihukum melalui penderitaan yang berat karena penyerangan berulang-ulang oleh bangsa Midian dan bangsa-bangsa lain yang menyapu habis daerah mereka, seperti belalang yang mengganyang segala sesuatu yang dapat mereka makan. Peralatan untuk menghasilkan makanan Israel pun dirusak. Israel turun derajat sangat rendah menjadi bangsa yang sangat menyedihkan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Di dalam keputusasaan, mereka akhirnya berseru-seru kepada Tuhan. Orang Midian itu, saudara, adalah penghuni padang gurun dari sebelah barat laut Arab. Sedangkan orang Amalek adalah orang dari sebelah timur. Mereka suku nomaden dari daerah Arab dan Syria serta Gaza. Jadi Israel dikepung dari kiri dan kanan. Lalu di ayat 7 dan 10 sampai 10 seorang nabi dikirim untuk menegur, memarahi Israel. Tuhan tidak menanggapi tangisan Israel. Tuhan tidak segera menolong mereka melalui seorang pembebas. Bahkan Tuhan mengirim seorang nabi untuk menegur, memarahi mereka, memberitahu mereka bahwa perilaku mereka lah yang menyebabkan mereka kehilangan semua yang baik dari Tuhan. Karena kelakuan mereka yang meninggalkan Tuhan, maka mereka kehilangan seluruh hak bagi pembebasan dari Tuhan. Itu masa-masa yang sangat menegangkan, ketika nasib Israel sangat bergantung pada anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka. Selanjutnya di ayat 6 sampai 24. Malaikat Tuhan menugasi Gideon. Dengan kedatangan malaikat tersebut, jelas Tuhan bermaksud menyelamatkan Israel sekali lagi. Dan orang yang dipilih Tuhan adalah Gideon. Gideon menerima panggilannya ketika ia sedang bersembunyi dari musuhnya, sambil melakukan pekerjaan serabutan untuk kehidupan keluarganya. Gideon telah diberitahu oleh malaikat bahwa Tuhan mengutusnya pada suatu misi. Gideon menolak. Dia tidak merasa mampu untuk memikul tugas tersebut. Tetapi Gideon menerima janji bahwa Tuhanlah yang akan menyertainya.
Tuhanlah yang menyertainya, dan dia menerima sebuah tanda untuk memastikan panggilan tersebut. Api ajaib menandai kehadiran Allah dalam hidupnya. Pesan tersebut menjadi jelas bahwa Gideon benar dipakai Tuhan, akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari bangsa-bangsa Midian dan Amalek. Tuhan telah datang untuk menolong orang Israel sekali lagi. Saudara, tentang malaikat Tuhan, Gideon belum mengenal siapa tamunya itu. Sampai Gideon sadar dengan siapa ia telah berbicara, dan akhirnya dia ketakutan karena pengetahuannya tentang peraturan kekudusan. Dia sadar dia tidak kudus. Namun belas kasihan Tuhan menenangkan hatinya. Gideon diberi hak istimewa luar biasa. Tuhan menampakkan diri padanya dan menyelamatkan hidupnya. Tuhan itu benar-benar sumber keselamatan. Shalom artinya dalam bahasa Ibrani, Tuhan sumber keselamatan dan damai sejahtera. Hal itu menggemakan anugerah Tuhan yang menenangkan hati Gideon. Ayat 25-32, pengangkatan Gideon oleh Tuhan segera memperhadapkan dirinya dalam konfrontasi langsung kepada keluarganya dan kaumnya atau sukunya. Karena keluarga dan kaumnya menjadi penyembah Baal, sesuatu yang Tuhan sangat benci. Sebab jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3 sudah diajar berulang-ulang. Tetapi sesudah Gideon yang takut terhadap konsekuensi melaksanakan perintah Tuhan di dalam gelap, dia diberi keberanian dan kesanggupan bersama dengan timnya meruntuhkan mezbah Baal keluarga dan sukunya itu. Orang-orang di kota menjadi sakit hati dan marah karena penghancuran mezbah Baal, dan Gideon harus dimatikan. Tetapi karena ayahnya pemimpin dari kelompok itu dengan cepat membela dia, mempertahankan kehormatan keluarga dan menyelamatkan anaknya lebih daripada mempertahankan kehormatan Baal, dan dia menyetujui tindakan anaknya, maka karena anugerah Tuhan, bangsa itu tidak jadi membunuh Gideon. Dan secara ajaib, hanya karena anugerah Tuhan, Gideon muncul sebagai pahlawan Israel. Sebenarnya dia tidak sanggup, dia tidak cakap. Ini bukti luar biasa dari pilihan Tuhan, saudara. Dan ini juga bukti bahwa Baal, dewa-dewa itu tidak berdaya. Ketika digulingkan, dia tidak bisa bangkit dan membela dirinya. Lalu Gideon memulai pekerjaannya dengan menggusur Baal dari tempatnya dan mempersiapkan panggung itu bagi orang-orang tentara-tentara, orang-orang sukarela yang mau berperang bagi Israel, berjuang dalam perang suci melawan musuh orang-orang Amalek dan Midian. Sebagai anak dari pemimpin kaumnya, Gideon adalah seorang yang cukup kaya dan berpengaruh. Jadi dia mengumpulkan para pejuang. Gideon segera dengan hikmat Tuhan menunjukkan bahwa dia punya ide. Ketika sampai pada orang-orang Israel yang terpencar-pencar bersatu padu, maka mereka diperintah oleh Gideon untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Orang-orang Abiezer yang sungguh-sungguh terkonsolidasi sebagai kekuatan dasarnya, dia minta dukungan yang lebih sungguh. Dengan hikmat Tuhan, maka Gideon mampu mengajak suku manusia secara keseluruhan dan suku-suku lain di utara, dan mempunyai alasan yang tepat untuk sama-sama bersatu padu melawan para penyerbu. Meskipun begitu, kita ingat bahwa itu bukan karena kecerdasan Gideon, semata-mata karena Tuhan sudah memberinya energi dan kekuatan dari Roh Tuhan. Bukan karena kuat hebatnya Gideon, semata-mata
karena kuat dan kuasa dari Roh Tuhan. Gideon lalu meminta kepastian melalui pembentangan sepotong bulu domba kepada Tuhan. Sekali lagi dia sadar diri dia siapa, dia tidak mampu. Sebab itu dia minta lagi, Tuhan nyatakan apakah benar-benar Tuhan pilih aku untuk memimpin Israel. Dia mau konfirmasi ulang apakah Tuhan mendukung dia sebelum pertempuran dimulai. Tindakan Gideon adalah tindakan bahwa dia ragu-ragu, dia tidak percaya, dia kurang iman. Lalu Allah tidak marah. Tuhan menanggapi positif terhadap pengulangan eksperimen konfirmasi Gideon melalui bulu domba tersebut. Ini adalah kemurahan hati Tuhan atas kelemahan iman dari Gideon. Tuhan baik, Tuhan sabar, Tuhan mengizinkannya. Pelajaran yang kita dapat dari ayat-ayat ini: satu, sadar diri kita saudara, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Kalau kita bisa menjalani hidup ini benar seperti yang Tuhan mau, semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang mengajar, menegur kelakuan kita yang salah, menghibur dan menguatkan. Jadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada celah untuk menyombongkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, mari selalu memohon pimpinan Roh Kudus setiap hari, memegang, mengajar kita untuk hidup benar, menggenapi seluruh rencana Allah. Jangan karena kebodohan, kekerasan hati, kesombongan, maka kita menjadi salah dan gagal, hancur dan kecewa. Sebab Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan dalam arti rohani dan juga jasmani. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Biarlah hidup kita dipimpin Roh Kudus setiap hari. Minta Roh Tuhan mengajari kita, menegur kelakuan kita yang salah, menuntun kita di jalannya Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Semua yang baik yang kita terima hanya karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.